Selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Pada video kali ini gue bakal menjelaskan mengenai combining model, yaitu menggabungkan model machine learning. Langsung aja ke materinya. Jadi kenapa ada combining model atau penggabungan model machine learning ini? Prinsipnya seperti misalnya ketika kita sedang di kelas. Di kelas itu kita melakukan proses belajar mengajar, di mana nanti di akhir pembelajaran biasanya ada ujian, ya kan. Nah, ujian ini biasanya dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap performa masing-masing individu. Jadi biasanya kalau lagi ujian itu mengerjakan soalnya masing-masing, karena tujuannya adalah melihat performa masing-masing individu. Tapi sebagaimana di kehidupan biasa, semisalnya kemampuan atau performa dari masing-masing individu itu kita gabungkan. Misalnya menjadi saat lagi kerja kelompok atau memang ujiannya adalah ujian per kelompok, itu pasti akan menghasilkan performa yang lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya masing-masing individu itu kemampuannya berbeda-beda, bervariasi. Misalnya ada yang jago di biologi, ada yang jago di fisika, nanti digabung soal fisika maupun biologi kelompok itu bakalan mudah mengerjakannya, karena dia menggabungkan beberapa individu, beberapa learner. Kalau misalnya di machine learning itu biasanya menggabungkan beberapa model machine learning. Jadi kemampuannya pasti akan lebih meningkat. Kemampuannya akan lebih meningkat ketika masing-masing individu atau masing-masing model itu memiliki perbedaan kemampuan. Kayak kemampuannya berbeda-beda. Nanti performa dari gabungan model atau individu ini pasti lebih baik. Nah, karena kerja kelompok itu atau gotong royong kalau di Indonesia untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Nah, kalau di machine learning itu biasanya kita sebut dengan combining model. Nah, combining machine learning model ini memiliki beberapa skema, yaitu bagging, booster, stacking, blending, dan terakhir voting dan averaging. Kalau misalnya diartikan dengan arti di Indonesia kan, mungkin bisa dipahami ya, apa itu bagging, booster, stacking, dan blending, voting, dan averaging. Tapi nanti coba akan gue bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bagging. Jadi bagging ini sebenarnya equal dengan bootstrapping. Nah, di bootstrapping ini adalah sebuah prosedur atau sebuah proses statistik yang membuat dataset baru berdasarkan sampling dari dataset yang ada. Jadi nanti dia proses bootstrapping ini adalah membuat dataset baru dari dataset yang sudah ada dengan beberapa perubahan. Nanti perubahan-perubahan inilah yang dicapai dengan menggunakan teknik-teknik statistika. Bootstrapping ini biasanya dilakukan untuk menganalisa kemungkinan nilai dari rataan, varians, dan lainnya. Nah, si bagging ini adalah salah satu cara untuk menghindari overfitting. Kenapa? Karena di tahapannya dia tuh ada seperti yang disebutkan sebelumnya, bootstrapping itu dia melalui proses statistik, dia menggenerate atau membuat dataset baru dari dataset yang existing. Nah, setelah dataset yang baru ini ada, dia akan melakukan fit ke modelnya. Model machine learningnya akan di fit, data yang baru ini akan di fit ke model machine learningnya. Nanti hasilnya itu akan digabung berdasarkan rataan. Jadi seperti halnya k-fold cross validation, ya kan? Dia memecah bagian-bagian dari dataset menjadi dataset yang baru. Habis itu nanti terakhir performanya bisa dilihat dari rataannya. Nah, inilah prinsipnya seperti si bagging atau bootstrapping ini. Nah, seperti yang digambar itu dijelaskan dia original data. Habis itu dilakukan bootstrapping, di mana bootstrapping ini membuat dataset baru berdasarkan dataset yang existing.
Di proses bootstrapping, setelah itu dilakukan aggregation atau aggregating. Jadi saat sudah masing-masing ini memiliki nilai performanya, dia akan melakukan gabungan hasil performanya berdasarkan dengan rataannya. Nah, selanjutnya adalah boosting. Nah, boosting ini biasanya dilakukan kepada model-model weak learner. Nah, konsepnya adalah seperti semut ya. Semut itu kan kecil ya. Jadi kita anggap semut ini adalah weak learner. Jadi weak, semut ini lemah kalau satu. Tapi apa yang bisa dia lakukan ketika dia beramai-ramai, dia biasanya bisa mengangkat apa saja yang dia pengen bawa berdasar dengan adanya teman-temannya yang lain. Oke. Nah, di sini misalnya ketika dia ramai, si semut ini dia bisa angkat serangga-serangga yang lebih besar ataupun angkat makanan yang lebih besar. Nah, disinilah konsep dari boosting. Jadi melakukan boost ya, boosting weak learner yang ada di machine learning karena dia lemah. Habis itu kita lakukan boosting dengan cara melakukan boosting dengan menambahkan beberapa weak learner ini. Jadi weak learner ini disatukan gitu, menjadikan sebuah learner yang lebih kuat. Contohnya apa sih kalau di boosting learner ini? Di boosting ini contohnya adalah ketika kita melakukan face recognition. Jadi face recognition ini kan sebenarnya kan dia mendeteksi wajah ya. Jadi sebagian besar gambar itu kan tidak semuanya wajah. Jadi ada beberapa part yang bukan wajah. Nah, proses mendeteksi wajah itu tidak semerta-merta langsung bulat kayak gini, enggak. Si weak learner-nya itu bekerja misalnya di region ini dulu. Di region ini mana yang wajah, oke, dibagi sini. Weak learner-nya lagi satu lagi di sini, weak learner-nya lagi di sini, sampai weak learner-nya itu mengcover seluruh region dari gambarnya. Ketika weak learner ini sudah banyak di region-region di pixel-pixel gambarnya itu, nanti dia akan bergabung dan menentukan mana yang wajah. Seperti yang dijelaskan di sebelah ini, boosting is used to select feature and combine the result. Jadi tadi weak learner itu dipakai banyak sekali di sini, digambar di pixel-pixel ini. Nanti setelah itu dia masing-masing weak learner itu akan mendeteksi wajahnya sudah ketahuan yang mana, baru nanti weak learner ini akan digabungkan, mengcombine the result. Jadi dikombinasikan hasilnya sehingga terdeteksilah mana yang wajah, mana yang bukan. Tentu saja memang face detection ini memang kalau sampai sekarang pun tidak ada yang 100% tepat plug wajahnya itu tercover semua ya kan, karena memang perlu dilakukan beberapa boosting atau beberapa tahapan lagi untuk mendapatkan face detection yang optimal. Karena itu kan tergantung juga dari citranya seperti apa. Oke, jadi kalau boosting itu contohnya adalah face detection. Yang selanjutnya adalah stacking. Nah, stacking ini seperti halnya tumpukan-tumpukan gitu ya. Jadi stacking ini adalah intinya menggabungkan beberapa model untuk dilakukan fitting terhadap model yang lain. Jadi kayak stack gitu loh. Dari model yang ini, setelah model yang ini nanti akan dilakukan ke model yang lainnya lagi, berikutnya, model yang berikutnya lagi sampai nanti ke stack yang terakhir. Nah, jadi stacking ini menggunakan output dari estimasi machine learning, estimator machine learning, dan selanjutnya hasilnya digunakan untuk di algoritma lain. Jadi nanti akan berurutan gitu. Satu estimator pertama, estimator kedua, estimator ketiga. Nah, biasanya ini digunakan ketika kita itu membutuhkan suatu model dari machine learning dengan algoritma yang lebih kompleks ataupun dengan fitur yang berbeda. Misalnya di model ini algoritmanya pakai yang lebih kompleks dan ada fitur selection-nya juga lebih selektif, lebih bagus. Nah, kita mau pakai dia di stack kedua atau nanti di stack ketiga dia akan menggunakan model yang lain. Nah, itu namanya stacking. Sampai nanti kita ketemu yang namanya model yang paling optimal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah blending. Nah, blending ini
seperti apa ya artinya. Jadi dia melakukan blend. Jadi menggabungkan beberapa model. Seperti tadi kan kalau sebelumnya stacking itu dia ada urutannya. Nah, kalau blending ini benar-benar digabungkan dua model menjadi satu misalnya, atau 3 model menjadi satu. Nah, ini contohnya adalah ketika Netflix itu awalnya agak kesulitan dalam melakukan rekomendasi film kepada usernya. Nah, ketika melakukan research, nah si Netflix ini menggabungkan modelnya si Netflix dengan modelnya si IMDb, ya. Jadi dia menggabungkan masing-masing pemodelannya sampai dia mendapatkan model rekomendasi movie untuk usernya itu yang paling optimal. Jadi dia menggabungkan si Netflix ini punya platform movie-nya dari interaksi ke user, IMDb ini punya model tentang penilaian rating. Jadi Netflix ini rating dari user, IMDb ini dari user juga, tapi dia kan lebih memang IMDb ini platform untuk melakukan pengukuran penilaian terhadap movie ya. Kita kan udah tahu tuh pasti movie ini nilainya berapa pasti mengacunya ke IMDb, makanya dia melakukan blending. Netflix dan si IMDb ini melakukan blending pemodelannya sampai dia mendapatkan model rekomendasi movie kepada user yang optimal. Oke, itu untuk yang blending. Yang terakhir adalah voting dan averaging. Jadi kalau voting dan averaging ini sebenarnya adalah finishing ya. Langkah terakhir di mana kita tuh di voting ini kita seperti artinya ya, voting ini memilih model apa yang mau digunakan, model mana yang tidak digunakan. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ketika misalnya murid memiliki kemampuan yang berbeda, ketika digabung hasilnya akan lebih optimal karena kemampuannya beda-beda. Jadi di voting ini direkomendasikan untuk tidak memilih gabungan model yang berasal dari model yang berkorelasi. Jadi korelasinya kalau bisa tidak baik gitu lah. Jadi misalnya yang satu kalau di orang itu ada yang jago fisika, biologi, matematika digabung, nah itu lagi pasti efektif. Oke. Kecuali kalau misalnya orang jago biologi dikumpulin jadi satu, itu akan meningkatnya akan lebih sedikit gitu. Naiknya cuma sedikit gitu. Gitulah kira-kira kalau di model mesin learning juga kayak gitu. Misalnya model ini kuat dalam menangani data-data yang sifatnya menangani data informasi atau data-data berupa gambar. Yang satu misalnya khusus untuk text mining, yang satu misalnya untuk voice recognition atau suara lah intinya. Ketika mereka digabung mungkin saja memiliki performa yang baik, jauh lebih baik ketimbang kita melakukan model yang korelasinya kuat, karena dia akan hanya meningkatkan sedikit performanya karena model itu tidak jauh berbeda gitu. Makanya kita harus melakukan voting mana model yang mau digabungkan. Yang kedua adalah melakukan averaging. Jadi ketika kita menggabungkan model-model, pastinya diakhiri dengan pengukuran performanya dari penggabungan model ini seperti apa gitu kan. Mostly digunakan adalah average, jadi menghitung rataan. Nah, kalau di literatur yang saya baca, averaging ini direkomendasikan tidak menggunakan averaging biasa, arithmetic mean, tapi lebih direkomendasikan menggunakan geometric mean atau harmonic mean. Mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan materi ini, konten ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Profesor Parno dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika Profesor Parno mengupload video baru. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video selanjutnya.